Ini sudah selesai, saatnya kita ngobrol sama Bang Leo. Nih suaranya udah kedengar nih Bang Leo. Ini Bang Leo lagi makan apa gimana nih? Dengar-dengar katanya. Kenapa? Gue lagi makan. Lagi makan. Oke. Dengar-dengar katanya kamu ini ya. Mau mulai nge-gym ya? Iya nih mau mulai nge-gym nih. Soalnya sayang banget kan ada akses di kantor tapi nggak pernah. Mens itu kalau tiap presenter tuh kan ada fasilitas gym. Tapi gue cuma pakai sama si Nata cuma 2 kali doang. Habis itu gue nggak lanjutin lagi. Tapi sekarang berpikir bahwa sepertinya Nggak lu lanjutin karena kenapa? Karena apa? Karena nggak ada waktunya atau karena bingung mau mulai yang mana? Lebih ke nggak ada waktunya sih, karena PT-nya tuh ada di tempat gymnya. Cuman gue tuh kayak aduh, ada kadang-kadang ada satu hari yang harusnya kita, atau enggak ada waktu yang harus kita spare, nggak cuma nyari duit doang, nggak cuma kayak jawaban MC doang, siaran doang, tapi harus bawa olahraga gitu. Kayaknya itu yang lagi mulai di maintain gitu. Nah, kalau dari Mas Leo nih, apa yang pertama harus dilakukan? Pertama, perkuat dulu minat dan bakatnya, ya kan. Kalau memang misalnya Camar udah serius nih, akan mau bentuk badan, there is no excuse, Mar. Even kamu, karena tempat gym itu tuh ada yang 1x24 jam. Even kamu pulang tengah, aku aja suka kayak gitu. Aku habis liputan misalnya malam gitu kan, atau bahkan aku liputannya malam nih. Biasanya kan kalau liputan malam itu kan kita suka standby-nya live-nya itu tuh subuh pagi kan, karena program paling pagi itu kalau di TV One itu tuh sekitar jam 5 kan. Iya. Gym buat nunggunya. Iya, gue nge-gym sampai subuh dari jam dari jam 11 sampai jam 3, jam 4 gue mandi. Jam 4 gue mandi, terus habis itu gue langsung cabut ke lokasi. Karena gini loh, karena aku tuh kan kita maksudnya bukan hanya aku, bahkan kamu juga dibilang kan, presenter ataupun reporter itu banyak, iya nggak sih? Iya, yang buat kita tuh dikenal banyak orang itu tuh apa? Karakter kan? Benar kayak kayak personal brandingnya tuh apa yang bikin kita beda dari orang lain, dan itu penting. Nah, terus udah gitu kan semua orang bisa jadi presenter, semua orang bisa jadi reporter, tapi nggak semua orang punya ciri khas. Betul, dan semua orang itu bisa ngomong, ya nggak sih? Iya. Jadi ya ibaratnya semua orang cakep, tapi apa yang bikin uniknya gitu kan? Semua orang pinter, apa yang bikin uniknya gitu? Semua orang oke di dunia jurnalistik. Karena basicnya aku itu kan juga kan sebelum aku terjun di dunia jurnalis ini kan, aku kan sebagai health influencer kan, jadi memang background aku itu berkecimpung dengan dunia kesehatan, modeling segala macam. Jadi fisik itu adalah yang paling utama, ya kan? Iya. Maksudnya kesiapan fisik ya kita bilang ya. That's why kenapa ketika kita menjadi presenter ataupun reporter pun itu sangat membantu kita di depan layar, ya guys. Jadi lebih percaya diri juga sebetulnya pas mau laporan. Bener, apalagi kan aku nggak cuma sering liputan. Emang nggak capek bang malam-malam nge-gym katanya tuh, kata Hai saya. Malah gini, kalau aku itu kan udah menjadi sebuah habit ya, lifestyle. Kalau aku itu kan udah jadi habit ya, Mar, udah jadi lifestyle. Jadi kalau aku nggak ngelakuin itu, aku kayak ngerasa aku kerja itu kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi biasa aku tuh pernah waktu itu aku nggak nge-gym, terus aku kerja, aku ngantuk pol. Dan kebiasaan ngopi yang sehari 4 gelas 5 gelas itu terulang. Enggak, ini menarik loh. Justru orang malah olahraga, tapi justru ada orang-orang yang ketika nggak olahraga malah jadi nggak semangat gitu ya, malah jadi negatif gitu ya. Oke. Itu bagus. Which is itu kayaknya udah jadi habit kan, udah jadi sesuatu yang terbiasa untuk dilakukan. Artinya ketika sekali nggak ngelakuin, jadi kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak sholat 5 waktu ya kalau buat orang-orang yang soleh. Nah, paham, betul. Nah ini bahkan banyak Camar yang teman-teman
nih yang pada rekomendasi kayak ayo dong buat konten ataupun olahraga bareng, nge-gym bareng. Nah itu sebuah ide yang bagus nih karena kan you know what guys, Camar itu aku udah ketemu secara langsung. Camar itu tinggi semampai ya kan, pokoknya meluntang gitu ya, jenjang kakinya ya. Jadi sayang banget nih Camar udah punya postur tubuh yang bagus, cuman aku kayak ngerasa ini Camar kalau berisi sedikit dengan bentuk badan yang oke, I think that you are perfect boy. Aduh, terima kasih. Amin, Mas Leo. Iya, kalau misalnya kalau gue first impression gue ketemu Bang Leo pertama kali gue bilang, pasti kau pikir aku tukang pukul kan? Ini pokoknya kalau gue salah kalau gue jadi narasumber ya, wah, gue kalau misalnya nggak jawab benar, gue bisa dipukul nih sama reporter gitu. Nah itu adalah salah satu kita membentuk proteksi diri, Mar. Jadi kan kan kita akan mewawancari orang kan, dan bagaimana supaya orang tersebut itu mau diwawancara. Sebenarnya kan orang kan banyak yang kabur-kaburan. Bahkan Camar juga udah ngerasain ya sebagai reporter juga di lapangan juga kan, kita suka disuruh partisipatif. Ayo tolong wawancara warga begini, banyak banget warga itu yang kabur, bener nggak, Mar? Benar. Ya nggak mau gitu. Jadi segampang itu loh buat dapetin, apalagi Vox Pop ya. Kayak kita nanya bikin. Kita itu udah kayak sales dan kamu tahu nggak, Mar, kayak punya badan tinggi terus berisi itu ada plusnya juga, Mar. Orang itu tuh jadi pertama nanya gini, abang nge-gym ya. Jadi kan dari mereka yang approach kita, tadinya kita jadi tukar balik. Oh iya, nge-gym nih begini. Kamu suka bola nggak? Waktu itu Vox Popnya tentang bola ya kan. Kamu suka bola nggak? Begini. Bagaimana tangga kamu? Oh yaudah, kalau kamu mau nggak diwawancara? Nah jadi itu ada apa ya, sebuah daya tarik tersendiri sih. Aku nggak bilang itu mempermudah kerjaan kita. Betul. Dan kita juga lebih gampang diingat sama narasumber. Oh pasti Leo yang wartawan merah ya. Oh Leo yang badannya gede ya gitu. dan Camar tahu nggak panggilan aku itu di kantor itu apaan? Apa tuh Bang Leo? Leker. Leo keker. Iya karena apa ya? Opportunity kita punya badan bagus itu tuh juga bisa ternyata secara tidak langsung itu bisa dibangun pemikiran yang baru di lingkungan kita tanpa kita harus bilang, hey lihat nih badan gua, enggak gitu loh. Tapi ya orang bisa, biarkan orang yang menilai gitu ya. Betul. Jadi orang bisa melihat kita itu tuh, oh Leo itu tuh yang ini nih, yang keker nih, yang begini gitu. Jadi kata relawan ODGJ katanya leker itu bahasa Belandanya artinya enak katanya gitu. Enak dipandang maksudnya, ya nggak? Nah, bener. Enak gurih ya. Memanjakan mata gitu. Tapi Mar, ini jujur ya, gue salfok sih sama rambutmu. Kok makin naik ya jambulnya ya? Iya, ini oke banget. Jadi teman-teman itu emang stylenya Camar begitu ya? Enggak, ini sebenarnya teman-teman hari ini aku tuh jadi orang-orang make up tuh udah pada pulang, sedangkan aku tiba-tiba disuruh make up. Jadi ini gue sendiri sebenarnya. Seharusnya nggak gini banget sih, cuman ini oke ya. Karena ini rambutku udah mulai tumbuh. Aku tunjukin nih, rambutku udah mulai tumbuh. Kalau misalnya tuh udah lebat, tuh ini tuh udah panjang-panjang. Jadi tinggal nunggu semuanya bakal tumbuh, bakal rata gitu. Wah, seru banget. Mar, tapi beda ya, maksudnya kalau baby hair, tapi itu bukan baby hair ya jatuhnya ya. No. Itu ini bukan baby hair, tapi ini bakal tumbuh. Jadi kayak gimana ya? Nah, nih itu. Jadi ini bakal semakin rapat dan ini butuh waktu sekitar 1 tahun. Aku baru menjalani bulan ketiga, jadi masih ada berapa? Masih ada 9 bulan lagi untuk menunggu semuanya. 9 bulan. Buat ini juga udah is okay sih, udah oke banget. Jadi tinggal dikedepanin aja, udah rapi. Tapi jujur nggak kelihatan sih. Atau mungkin karena kamu bagus kali ya menata rambut jambulnya itu untuk nutupin bagian yang ini ya. Yang lagi tanam ya. Karena sebenarnya kalau rambut ini berhasil, gue adalah laki-laki pertama di keluarga besar yang punya rambut di usia 26 tahun ke atas. Karena di usia 26 aku nggak punya rambut. Bapak udah botak, adikku sekarang udah mulai botak juga. Kesini botaknya botak M, jadi bukan botak ini ya, botaknya TM gini nih. Dan itu sangat bikin pelanturan
kurang oke sih. Ya namanya susah. Ceritanya Camar sama ceritanya aku tuh sama, Camar. Sama banget. Iya, itu faktor keturunan sih, karena bokap gue botak ya. Tapi bokap gue itu botaknya di tengah, malah di tengah yang kayak si Fadil Jaidin ya. Siapa sih namanya? Itulah pokoknya yang botaknya bener-bener di tengah. Bagian crown itu adalah yang botaknya di tengah. Tapi kalau aku ini bagian pelipis ke atas botak ini, pattern namanya. Biasanya kayak bentuk palung. Ya. Nah, kebanyakan kalau orang-orang seperti dirimu itu biasanya orang-orang Arab. Nah, mungkin dirimu dulu ada turunan Arab kali ya. Orang-orang Arab itu botaknya di sini. Biasanya kenapa Fadil ada turunan Arab kan juga kan. Jadi tapi waktu ketemu sama aku, Camar ngerasa aku tuh orang apa sih, Camar? Pengen tahu deh first impression Camar ketika ngelihat aku pertama kali waktu itu. Udah Batak. Enggak, gua ngeliatnya udah ini orang Batak gitu, kelihatan dari. Karena sebenarnya kita pernah ngobrol kan. Iya. Dan menurut gua kita harus bangga karena justru sekarang tuh trennya itu adalah punya line jauh yang tegas gitu. Otak, ya orang betul. Filler pada di apa, sedangkan kita orang Sumatera udah punya sendiri gitu. Orang yang kayak. Betul. Benar. Kalau dulu kan trennya tuh kayak film Korea sampai di potong rahang segala macem gitu, kita orang. Betul. Jadi yang benar-benar dia harus bentuknya harus oval gitu ya, mengikuti tren Korea zaman dulu ya. Kalau sekarang kan trennya itu udah mulai ada lifting, tarik-tarik benang segala macam untuk mempertegas. Kita kayak nggak butuh ya, Camar ya. Kita udah nggak butuh ya. Udah punya ini nih. Tuh, udah punya rahang yang tegas gitu. Jadi nggak usah ditambah lagi. Jadi Kobuzer aja kan malah jadi gimana gitu ya, Bang Reddy ya. Ininya iya, dia diisi di filler sama dokter Devi ya. Dokter Devi tuh giginya dia itu. Sama dokter siapa ya, aku lupa deh. Ada pokoknya. Kalau gue gigi tuh ini mungkin next yang bakal gue bener gigi itu, karena gigi atas tuh bagus. Coba lihat giginya Camar, kayaknya aman-aman aja deh. Coba buka lagi bawahnya, Camar. Tapi bawahnya nggak aman. Bawahnya tuh ada yang double ya, ada yang keluar ya, itu dua ya aku lihat depannya. Bukan double, tapi jadi maju mundur cantik gitu kayak cantik. Iya. Oh. Dikit aja sih ini aja. Coba kamu ini deh, Mar. Coba approach ke ini Smile. Tahu nggak yang Smile? Rata ID gitu ya. Cuman gue tuh atau nggak Rata ID. Kalau misalnya gue mau ngajuin endorse tuh gimana ya? Maksudnya kan biasanya klien yang nyamperin kita. Nah sekarang kita yang nyamperin klien tuh gimana? Apakah endorse gue dong kan nggak enak ya? Gimana? Kamu approach aja. Kalau aku sih biasanya approachnya biasanya kayak gini. Aku lagi butuh ini nih. Kira-kira kita bisa negotiate apa ya? Kalau aku ya kan. Karena minimal kasih diskon lah ya gitu. Nah, atau kita bisa berbarter apa nih gitu. Atau misalnya aku dapat special price atau berapa price gitu kan. Iya. Tapi Mar, exactly loh. Maksudnya rambut kamu salfok loh. Aku jadi makin gak sabar mau ke Turki. Aku pengen cepat-cepat ya. Tapi actually aku tuh pernah ke Turki ya dulu itu ya, dan gue punya pengalaman buruk sih, Mar, waktu ke Turki. Apa tuh? Parah. Jadi waktu itu kan Turki itu gue nggak tahu ya, gue pikir ke Turki itu ya udah kayak satu kota besar gitu kayak Eropa gitu kan. Jadi gue bisa dari sini ke sini gitu kan. Ya. Dan kamu tahu nggak, Camar? Ankara itu yang notabene banyak fan lokal dibanding dengan Istanbul, itu punya karakter dan vibe yang berbeda, Camar. Dan actually pada saat itu, karena gue belum pernah tuh ke Ankara, gue pernahnya ke Gaziantep, perbatasan sama ke Istanbul. Yes. Nah di Ankara itu mereka itu benar-benar yang buta banget dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kamu pakai bahasa Inggris nih, Camar, ke sana, kamu kayak even waktu itu aku tuh kayak mau nanya ATM di mana ya, maksudnya mesin ATM di mana. Padahal itu deket banget sebenarnya, cuman karena mesinnya itu ketutup aja ya kan, gue ditinggalin dong. Kayak pakai bahasa tubuh. Kalau orang Indonesia kan masih ngangik kan, maksudnya ada bahasa tubuh yang coba diartikan kayak dia mau bantu kita. Kalau di Ankara enggak, totally not, kayak lost, pergi gitu, kayak serius.
Dan waktu itu kan gue itu kan pembayarannya gue pakai kartu ya, PayPal ya. Gue pikir kan gue nggak mau pusing, gue nggak mau mikir panjang segala macam, karena waktu itu gue pikir gue pengen jalan ke sini. And actually pilihan yang paling bagus itu adalah Uber, karena kan di Indonesia kan sebelumnya ada Uber kan. Iya. Nah kalau di sana Uber itu tuh kamu bisa apply pakai PayPal, jadi kamu gak usah ribet lagi bayar cash atau apa gitu. Yaudah pokok langsung terkonversi gitu ya pakai uang kita. betul. Dan kamu tahu karena aku sudah tidak nyaman dengan kota Ankara itu ya, karena pertama aku kesulitan bahasa, terus yang kedua di Ankara itu Camar, kamu itu susah banget untuk nemuin yang namanya makanan daging kamu susah banget untuk temuin di sana. Even di sana ada nachos. Kamu tahu nachos kan? Tahu. Even di sana nachos, aku pikir nih nachos pasti ada dagingnya. Nachos kagak ada dagingnya, cuman pakai potongan daun bawang doang sama saus. Aku udah mau mampus itu nggak kuat. Nah, dan ternyata di Turki itu Camar ya, semuanya itu tuh di sana makannya tuh kayak apa ya, biji-bijian begitu. Terus apa yang kuaci ya, kalau kita ngomongnya, kalau di kampung aku namanya kuaci. Di sini apa ya namanya Camar ya? Kuaci juga ya? Biji wijen atau gimana? No, kuaci itu tuh yang kayak yang dari bunga matahari itu loh. Oh iya tahu. Iya tahu. Kayak hamtaro ya. Terus abis itu iya, dan aduh aku nggak bisa hidup lagi kalau nggak ada daging ya. Kamu tahu ya, kita kebutuhan protein ya Camar ya. Aduh nggak bisa ini. Akhirnya aku cobalah ngomong sama si resepsionis hotel, di mana aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih enak. Oh, di Ankara ternyata nggak ada ini ya. Tapi kenapa pilihannya ke Ankara? Karena orang-orang ya pasti ke Istanbul. Ankara tuh oke ibu kota, tapi dia bukan kota wisata. Nah, kenapa Ankara aku pilih? Karena aku tuh memang kalau ke sebuah negara, aku tuh nggak mau ke tempat yang rame turis. Aku nggak mau. Karena aku pengen belajar lokal. Aku pengen terjun ke kehidupan lokal seperti apa. Ya. Sama kayak ke semua negara manapun yang aku kunjungin misalnya. Misalnya kayak yang paling common lah, yang paling sering orang datangin adalah Thailand. Kamu tahu nggak, daripada ke Thailand, aku pergi ke Chiang Mai. Dan aku di sana belajar banyak culture. Jadi aku lebih prefer Chiang Mai, Chiang Rai. Jadi aku tuh lebih prefer Chiang Rai. Jadi ke tempat-tempat yang memang nggak banyak turis. Jadi gue bisa kayak explore. Oh, jadi warga lokal itu tuh kayak gini ya, gitu loh. Wah, pokoknya dan bad newsnya adalah ternyata di Ankara itu kejahatan itu tuh tinggi banget, Camar. Scam. Kriminalitas itu ya. Yes, scamnya tinggi banget. Dan ya aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena kan aku udah payment pakai PayPal kan. Artinya ya duit aku kesedot. Yang tadinya aku harus bayar kalau dikonversi itu berapa Turki lira ya kemarin, aku lupa. Tapi kalau dikonversikan itu sekitar sekali perjalanan dari Ankara ke Istanbul itu 1,2 juta. 1,2 juta untuk sekali pergi. And itu harga normal. Dan kamu tahu dipotongnya berapa Turki lira? Itu dikonversikan 2 kali lipatnya, 2,5 hampir 2,5 juta. Dia konversikan karena dia tahu kita pakai bahasa Inggris. Tapi aku udah puas sih, Camar. Aku udah puas sih. Makanya waktu ntar aku coba negotiate sama tim apa, Huhair ya. Siapa namanya, Camar? Huhair, tempat Camar ini akan membuat yang sudah membuat rambut ya kan. Next, saya sangat tertarik sekali dengan Huhair karena ngelihat hasilnya Camar ya. Karena gini, Huhair ini adalah pihak ketiga untuk pasien Indonesia, tapi si kliniknya ini dari pasiennya udah dari seluruh dunia. Bahkan teman-teman bisa lihat orang-orang yang paling banyak itu dari Amerika sama dari Eropa. Jadi mereka tuh botox itu di segala jenis macam kebotakan tuh bisa diatasi ternyata, Bang Leo. Laki-laki bisa dicek lagi. Terus pas aku lihat, aku ditawarin
traveling juga Camar sama mereka. Oh mereka ternyata ada travel agentnya juga. Iya, udah ada travel agent juga segala macem. Enak dong, one step solution dong. Sambil nunggu rambut numbuh, jalan-jalan ya kan. Terus nggak usah takut di scam. Itu pokoknya di sana itu kita udah disediain tour guide, jadi itu yang enaknya. Udah ada tour guide segala macem. Camar kalau misalnya habis siaran kayak gini biasanya apa sih kegiatan Camar setelah ini? Apakah ada next siaran atau apa? Edit konten atau enggak aku siap-siap pulang ke Bandung. Oh hari ini balik? Enggak. Kalau ini kayaknya udah kemalaman. Aku bisa pakai travel atau enggak pakai Wush. Paling besok pagi jam 6 aku udah di kereta cepat Wush buat pulang ke Bandung buat ketemu orang tua. Terus balik lagi hari Senin malam. Karena Selasanya aku liputan siaran Ainus pagi. Habis itu lanjut liputan. Oh berarti kamu jadwal off siarannya itu di Minggu Senin? Yes, jadwal liburnya itu di Minggu Senin. Jadwal siaran itu di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu liputan. Tapi kadang-kadang suka tergantung kebutuhan sih. Yang penting seminggu cuma wajib liputan 2 kali. Halo? Enak dong. Gimana? Terakhir itu Di MNC. Halo. Enaknya gitu. Iya. Dengeran nggak sih? Camar cerita dong ya. Cerita dong yang kemarin ada kunjungan visit orang luar itu bagaimana sih ke iNews? Ke RCTI? Iya. Ke MNC? Jadi memang kita tuh kerjasama sama Macquarie University, terus aku juga punya banyak teman. Jadinya punya teman banyak dari Australia karena kunjungan itu. Jadi mereka ini lagi magang. Mereka ini jurusannya adalah DKV. Ada interior design, ada communication gitu yang intinya mereka ini bikin programming untuk tayangan sebuah TV gitu. Entah itu TV atau segala macam gitu. Jadi UI UX-nya mereka bikin tampilannya segala macam. Dan mereka ini magangnya di Vision, bagian dari MNC, dan mereka lah yang megang Indonesian Idol, MasterChef segala macam. Sekarang kan lagi Indonesian Idol kan, aku bilang kayak, oh you are really lucky because you also get into one of the most share rating program. The higher one dari MNC Group ya. Iya, dan itu Indonesian Idol gitu. Jadi mereka tuh sangat bersemangat gitu. Yes, I know Indonesian Idol. Dan mereka tahu karena di Australia juga ada. Karena kan Idol ini kan mereka kan beli lisensi kan, tiap negara ada gitu segala macam gitu. Dan mereka bilang bahwa di Indonesia tuh ini ya, orangnya tuh kecil-kecil tapi suaranya menggelegar gitu. Karena kalau dibandingin sama negara lain pasti kita kayak mini-mini, mungil-mungil gitu. Dan kemarin mereka ketemu sama Ziva Magnolia. Ziva Magnolia, oke. Jadi sebenarnya di kantor gue nih, gue sering ketemu artis, cuman gue malu aja minta foto gitu. Kayak Ziva segala macam gitu, sering ketemu dulu. Nah, waktu itu dia lagi mau take apa gitu segala macam. Feral juga sering kesini karena Feral sinetron terakhir dia tuh di tahun kemarin sebelum dia di DPR. Dia syutingnya juga di iNews juga. Nah, Ziva ini pas ini kita papasan segala macam, kan aku nggak kenal juga kan. Dia nanya, ini kok cewek wangi banget gitu. Yes, terus lu bilang kayak, but she's beautiful dia bilang gitu. Dan she's one of the popular one of Indonesian Idol on the previous. The popular. Terus aku bilang, terus mereka bilang kayak female famous. Iya, terus dia bilang bahwa orang Indonesia tuh mungil-mungil ya gitu. Coba nanti lihat pas dia nyanyi. Jadi Jiva habis itu dia ke radio atas, kita ngeliat juga gitu prosesnya gimana. Wah gila, katanya suaranya keren banget gitu ya. Karena memang orang Indo tuh kan mungil-mungil gitu, tapi talentanya luar biasa gitu juga. Itulah. Jadi ya seru sih. Dan mereka kesempatan di selama 6 bulan. Itu di bawah ini, di bawah tanggung jawabnya Kakak Camar Haida. Oh enggak dong, itu tanggung jawabnya HRD itu. Mereka kalau tiap hari gue aku kirain
aku kira loh ini Camar jadi studi tour nih ya kan, aku pengen ikutan ya kan, kayak di mana. Jadi memang ya itulah apa ya, ada kelebihan kekurangan sih menurut aku tiap ini ya. Kekurangannya adalah crowded aja gitu. Di sini tuh crowdednya dalam artian kita nggak cuma mikirin news, tapi ada hal-hal yang tiba-tiba mikirin. Kayak Bayu tuh, Bang Bayu tuh kebagian dia mikirin Miss Indonesia. Jadi Miss Indonesia tuh kita yang hire kan dari CTI kan, punyanya Bu Liliana. Yep. Jadi Miss Indonesia sekarang ini mau ke tingkat internasional, ke Miss Universe ya. Apa itu lupa? Miss Indonesia. Oh sorry. Miss Internasional. Miss World. Supra. Oh, Miss World. Oke. Jadi Miss Indonesia nanti akan ke Miss World dan dia ada project namanya Beauty with a Purpose. Beauty with a Purpose. Dan itu yang megang orang news juga. Jadi kita yang ngekonsepin segala macam, bikin ininya gitu. Bikin tampilannya seperti apa, video profilingnya segala macam gitu. Itu sih ya seru, tapi ya banyak juga kerjanya. Jadinya kita mikirin banyak hal. Itu sih yang. Tapi Camar, aku mau nanya dong, kan kamu juga kan dari Mojang ya, kamu ya kalau yang Bandung ya? Iya, jadi itu kayak Abang None kalau di aku Mojang Jaka. Oh, oke. Nah, itu kan tadi kan kamu bilang kan tentang kamu ngurusin news iya, kamu ngurusin dunia entertain juga iya, kamu bahkan juga ngurusin tentang pageant juga iya gitu kan. Ada nggak sih kayak, aduh kayak gue nggak bisa deh kalau yang entertain ini, kayak gue nggak bisa deh, kayak gue emang karakternya lebih serius deh. Nah itu gimana Camar kalau misalnya nih ada teman-teman nih ya kan yang tertarik nih seperti Camar gitu kan, karena kalau di TV One kita nggak bisa, kita nggak neko-neko ya Camar ya, kita news talk gitu loh. Nah sebenarnya di sini tuh banyak kesempatan dalam artian, bayangin aja kita news tapi kita ada program infotainment yang namanya iSeleb, dan sekarang si presenternya itu dari orang news gitu. Bayangin ada namanya Galuh Pandu, Bayu Pradana, Aulina Iyasha. Mereka siaran berita juga, tapi siang-siang mereka tiba-tiba joget macam centil-centilan buat ngegosipin orang gitu. Maksudnya buat bawain acara infotainment. Ya banyak opportunity, banyak kesempatan juga, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau kita merasa itu tidak sanggup, sebetulnya sayang ya untuk nggak ngambil opportunity itu. Karena itu yang bikin kita jadi berkembang. Misalnya aku siaran pagi, terus nanti ada acara gestar. Gestarnya adalah acara yang undang artis-artis, idol, terus yang lagi rilis single baru segala macem gitu kan. Dan itu yang bikin koneksi gitu. Bahkan sampai sekarang gue masih chat-chatan sama ibunya Yuki Kato. Iya, jadi membuka banyak kesempatan gitu kan. Aku ada Yuki Kato, ada JKT48. Tiap minggu tuh kan ada terus-terusan ya, ada bintang tamu yang baru gitu. Jadi yang news selain serius juga kita bisa have fun juga, bisa entertain, bisa showbiz juga gitu. Itu ada nggak sih kira-kira kekhawatirannya Kak Camar nih ya kan tadinya kan kita tuh kan dituntut untuk banyak reporter, banyak presenter gitu, kita harus punya karakter, sementara semakin banyak yang kita jangkau artinya kan karakter kita tuh jadi semakin mengikis, paham nggak sih? Nah ada nggak sih kayak kekhawatirannya Kak Camar, dan bagaimana nih caranya Kak Camar nih supaya tetap strict, oke, karakter gue seperti ini dengan medan yang sebagaimana gue akan tetap seperti ini. That's why kenapa kalau gue pribadi gue tidak mau disebut sebagai presenter yang serius gitu. Gue selalu mengedepankan ada dua. Tapi Kak Camar kalau diajak hubungan serius, oke kan, serius kan? Itu beda lagi ya. Itu beda. Ini confirm dulu serius kan, bisa diajak serius. Gue mau masalah hubungan pasti selalu serius, nggak pernah main. Lanjut, gue udah cukup segitu aja. Oke. Jadi lanjut terus. Iya. Jadi kalau gue pribadi memandangnya adalah gue tidak mau, memang sengaja gue tidak mau dipandang sebagai reporter atau jurnalis yang kaku gitu, yang cuma gitu doang gitu. Nah, ada dua kalimat yang selalu gue selalu aku ulang terus-terusan untuk membuat pertanyaan tersebut. Pertama, the youngest news presenter,
kedua from unprivileged family, dan itu tuh jadi kekuatan yang orang-orang tuh akhirnya tahu gitu. That's why mungkin Bang Leo belum lihat ya, aku tuh bikin video 4 tahun perjalanan karir dari 2000. Aku udah lihat yang ada ibu bapak juga kan, yang kamu juga ada usaha juga kan, yang kamu masukin di video kamu kan, yang ada kamu kurus yang kurang makan itu kan. Iya, yang gue sampai jualan baju bekas, terus gue jadi tukang parkir. Mungkin itu hal-hal yang untuk orang lain tidak mau. Tapi bentar Camar, itu jujur aku waktu ngeliat video itu aku mau confirm ke kamu, cuman aku takut salah. Itu beneran kamu jadi tukang parkir, Camar? Iya, jadi jadi kan jualan ini kan, jualan baju bekas. Oke. Nah, aku yang marketingnya, aku ada yang mau beli gitu. Jadi meskipun itu kamu pakai mantel yang kresek plastik hijau itu kan? Iya. Itu kamu jadi tukang parkir, Camar? Iya. Meskipun bukan tiap hari ya, dengerin. Gue nggak tiap hari jadi tukang parkir. Gue cuma Sabtu Minggu doang kalau lagi libur kuliah, oke? Oke. Live, maksud gue tidak merasa malu untuk itu. Jadi malah jadi apa ya? Jadi bagian perjalanan hidup gitu. Ada juga yang komen kayak. Gue bangga sih, Camar, serius. Gue waktu lihat video lu itu, lu nggak usah ceritain sampai sedetail itu. Menurutku, that's okay, nggak apa-apa. Dalam artian banyak orang. This is story of life. Yeah, this is your story life. Gue cuma pengen nunjukin bahwasanya orang itu kalau misalnya mau usaha itu bisa dicari kok, asal jangan gengsi aja. Gue pada itu mikir, gue ngapain gengsi, orang gue lagi butuh duit kan. Betul. Dan gue ngeliat perjalanan lu itu yang naik motor terus naik sampan ya, perahu ya. Sambiran ya, segala macam. Dan itu gue tuh dari dulu terkenal orang Bale Endah yang kebanjiran, yang tiap kuliah gue harus pakai sampan kalau misalnya banjir gitu. Mungkin tapi emang rumah di sana emang suka banjir, Camar, dan harus pakai sampan untuk bisa ke sekolah gitu atau? Iya dong. Oh ya? Iya dong. Gimana? Dari kabupaten ke kota itu kalau pakai sampan sekitar 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau misalnya nggak pakai sampan itu bisa sampai 3 jam. Jadi daripada gue muter, sampai gue pakai sampan gitu. Dan itu motor kamu naikin ke sampan? Mungkin dulu gue ingat banget motor gue tuh X-Ride, ingat gue. Motor X-Ride warna oranye, terus udah beberapa kali kena air, udah beberapa kali kemasukan air gitu. Jadi gue tuh merasa, gue bangga dengan cerita itu. Gue tidak merasa itu memalukan. Ada orang-orang yang bilang, aduh ngapain itu jadi merendahkan lu, atau enggak ada juga, lu ngapain sih jual mobil segala macam. Udah lu nikmatin lu yang sekarang. Gue bilang, nggak bisa. Gue ini udah 4 tahun dan gue merasa gue harus share cerita ini biar memotivasi orang-orang yang ada di kabupaten sana, terutama di Bale Endah, bahwa nggak peduli lu dari mana, as long as you have a strong mindset, gue yakin lu bisa. Gigih lah ya, intinya kayak satu kata itu gigih lah ya. Camar itu kalau digambarkan diartikan dalam satu kata itu tuh orang yang gigih gitu ya. Ya Allah. Tapi Camar gini loh, Camar. Kenapa? Yolo-yolonya kayak Bunda Korla ya. Ya Allah, bener. Tapi bener, Camar, maksudnya gini, orang itu yang orang cuman lihat itu yaitu Camar yang sekarang, dengan Camar pakai jas ya kan, kemeja rapi mahal gitu kan, terus Camar sekarang tampil dengan semua yang sudah berubah gitu kan, muka lebih cerah ya kan, rambut juga sudah makin. Ini juga Bang Leo, ini gue tuh tidak pernah banyak orang ya, bahkan teman-teman SD gue, SMA masih kenalin, SD SMP tuh gak kenal gue karena gue berubah dari fisik segala macam gitu kan. Dan itu gue merasa gue tuh harus memperkenalkan diri gue kembali gitu, bahwa ini gue Camar Haenda gitu, yang teman lu loh gitu. Jadi setelah ini banyak teman-teman, oh ini Camar Fabi ya gitu, karena nama gue kan Fabi ya, Camar Haenda Al-Farabi. Jadi gue SD sama SMP tuh gue dipanggilnya Fabi gitu. Siapa namanya? Fabi ya. Bukan Fabio Asher kan? Bukan ya Allah ya. Nama gue kan Camar Haenda Al-Farabi. Jadi nama adalah Fabi gitu. Oke. Nah, Camar, ini kan dengan sebuah perubahan kamu ini kan, ya kayak tadi yang kau bilang, teman-teman SD kamu itu susah untuk mengenali kamu, dan kamu juga harus sekarang yang approach mereka bahwasannya, ini gue Camar loh, ini gue Camar Haenda yang kalian kenal, yang Fabi itu gitu loh. Ada nggak sih Camar kesulitan
Camar untuk mungkin punya pasangan. Jadi kayak orang berpikir kayaknya Camar terlalu tinggi deh. Kayaknya bukan di level itu lagi. Enggak sih, menurut gini, nih teman-teman. Ini banyak yang sebenarnya banyak yang ngantri nih Camar. Aku membukakan jalan ke mereka sebagai. Enggak, ini gue curiga. Ini jangan-jangan viewersnya masuk dirimu juga ya? Jangan-jangan ini followers dirimu nih yang nonton. Nah ini kan sebenarnya banyak yang penasaran sama Camar gitu kan. Camar ini sebenarnya single nggak sih? Kayaknya nggak mungkin deh, karena orang kalau cowok-cowok tampan gitu tuh pasti banyak dia yang deketin. Tapi pas mau dideketin kayak Camarnya terlalu tinggi deh. Kayaknya bukan level saya deh gini. Nah gimana Camar menanggapi semua itu? Justru gue merasa kayak gue tuh masih belum jadi siapa-siapa, dalam artian gini. Ketika kita punya ketakutan, jangan tinggi-tinggi banget, ntar nyari jodohnya susah, itu salah banget. Justru teman-teman, ini kata psikolog gue ya, ketika kita punya kapabilitas dan juga kapasitas yang tinggi, aura kita itu akan menarik kepada orang-orang yang juga sama dengan kita, yang selevel dengan kita gitu. That's why kenapa meskipun kalau misalnya kita ada di level 9, maka orang-orang di sekitar kita yang akan dekat sama kita juga ada orang-orang di level 9 gitu. Jadi jangan merasa takut kayak enggak ntar susah cari jodoh segala macam gitu. No, kita nih manusia tuh punya energi, punya aura untuk menarik apa yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi ketika kita menaikkan derajat kita, percayalah bahwa kita juga akan punya pasangan yang sederajat juga dengan kita gitu. Dan itu nggak kan ada kan bener kan nih ada nih siapa si Mbak Anggriani nih, aku insecure duluan kalau ngeliat Kak Camar tuh. Gimana tuh cara Camar meyakinkan bahwasannya enggak kok, itu hanya sebuah tuntutan pekerjaan dengan semua yang ada di gitu. Menurut aku gini, ini aku merasa kelebihanku ya. Aku tuh tidak pernah membandingkan diriku dengan orang lain, tapi aku membandingkan diriku dengan diriku sendiri. Yalah. Gue gak peduli orang mau gimana, yang penting gue lebih baik dari diri gue yang sebelumnya gitu. Gue membandingkan diri gue dengan versi gue yang sebelumnya. Itu merasa gue udah lebih cukup. Karena setiap orang, each and every one of us has their own uniqueness. Ya Allah pakai bahasa Inggris dia, ya Allah ya betul. Aku gak akan pernah bisa jadi seorang Leo Chandra, dan Leo juga gak akan pernah bisa jadi diri gue. Gue yakin banget gue gak akan pernah bisa jadi diri gue, dan gue juga gak akan bisa jadi diri gue. Ada yang unik dari seorang Leo Chandra yang gue gak punya. Begitupun sebaliknya, ada dari diri gue yang gue gak akan punya gitu. Jadi ya lebih baik kita fokus sama diri kita sendiri. You know, it's really easy to feel bad when you compare what you have to another person. Yeah, when you can compare it in life, you will see other people having a different version of success, achieving different things, and if you keep distracting to yourself, ya Allah pakai bahasa Inggrisnya capcus, kayak ya Allah. You see the blessing that you have, so we should be mindful of the blessing that we have and be happy for other people, because you know that it will also come back to you. Jadi ketika kita, ini kalau gue pribadi ya, gue kalau ngeliat orang lain sukses, gila keren banget ya, gue tuh merasa bahagia dan termotivasi. Ada orang yang ketika ngeliat orang yang sukses, itu aja orang gitu. Sorry, malah gue jadi bagian Sunda lagi. Nih gue malah mending gue kemana-mana kali gitu kan. Ada orang kayak gitu, ada dan banyak buat gue. Jadi kenapa mereka tidak maju-maju? Karena mereka insecure sama orang lain, terus punya busuk hatinya hitam, iri dan dengki. Jadi mereka nggak, itu lah. Dan gue selalu belajar, dan jadi gini, Bang Leo, ini gue jujur aja ya, keluarga gue. Dari tadi nggak jujur ya? Mungkin lo akan sedikit kaget dengan fakta ini, bahwa keluarga gue tuh adalah Syahrini lovers. Siapa? Syahrini lovers. Syahrini, harusnya kalau Syahrini lovers artinya kan Camar sudah fasih, sudah sering, sudah hatam lah ya dengan slogan-slogannya Syahrini. Boleh dong sama. Ini bukan slogannya, tapi it's about mindset. Lu bisa mindset Syahrini. Kirain tadi karena ngelihat ibunya suka nonton Syahrini jadi kayak anjay ya, gitu ya. Pas datang lagi. Gini Bang Leo. Gue suka dari Syahrini. Dia tuh gila sendiri. Dia nggak pernah musik orang Indonesia. Ya udah gue gila sendiri. Gue pakai bulu mata apalah. Gue bikin sensasi. Tapi dia nggak. Dia bodoh amat sama orang lain. Tapi salah satu yang membuat
Camar juga terinfluence dengan Syahrini, kayak terlihat dari jambulnya Camar ya malam ini ya. Ini jambul gorong-gorong Sudirman ya. Waduh, goreng-goreng Sudirman. Camar lucu ya. Selain Camar bisa serius, ya versatile ya Camar ini ya, bisa ngelucu ya, bisa serius, bisa jadi psikolog, luar biasa ya Camar ini. Nah sekarang saya ditinggal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya guys, sebentar aku foto friend dulu ya, bentar. Boleh. Kelamaan. Jadi gue ngerasa, kenapa? Itu mau diapain tuh, tangan ngapain begitu? Dicuci. Oh cuci. Oh, Mau nyabut ya Allah. Ya Allah, boleh digeser aja nggak? Serem amat kita ngelihatnya. Tenang aja, sudah terbiasa. Ini kalau misalnya teman-teman merasa tidak ada perbedaan, memang tidak ada warnanya ya. Jadi gue bentar, Camar, mendingan kamu cabut dulu deh, nggak usah pakai ngomong, cabut. Serem amat gue ngeliat. Iya ampun, itu Camar korneanya ikut kecabut nggak sih? Kira-kira coba lihat deh. Gila. Bawa Chandra jangan gila, ntar gue samperin loh. Tapi Camar, gue pengen tahu deh Camar, lu itu pernah nggak sih sebenarnya ngejar orang? Ngejar itu artinya kayak gue suka banget sih sama ini orang, anjir. Pernah lah. Bahkan gue lagi sedang mengalami fase galau yang hebat kemarin, tapi sudah terlewati. Oh, yang itu yang nikah yang kamu datang itu tah? Bukan dong, itu mah yang kemarin. Enggak, ini adalah gue nggak pernah. Nah kalau gue pribadi gue nggak pernah posting cewek gue siapa gitu. Yang tahu tuh biasanya orang make up aja, karena gue suka bawa ke kantor kan. Terus mereka nanya, nggak dibawa lagi. Bentar, sering dibawa ke kantor. Iya. Supaya apa? Tour guide. Emang Camar ini emang jiwa-jiwa Camar ini tuh jiwa-jiwa ini ya, memimpin ya. Kantor dia kan ada di sekitar sini lah. Enggak. Ya sekitar 15 menit dari sini. Terus kayak dia rumahnya di Depok, jadi dia bisa berkunjung dulu ke stasiun bareng dia. Terus ya udah kita kesini bareng gitu. Maksudnya nyamperin. Terus dia kadang nunggu siaran baru kita cabut kemana gitu. Nah, nanya yang itu kagak dibawa lagi. Gue bilang udah selesai, gue bilang udah usai, lu nggak usah nanya lagi gitu kan. Oh, itu lagu Tiara Andini tuh. Sudah usai semua cerita. Usai sudah semua cerita. Gue lagi suka banget sama lagunya Ziva yang ini nih. Gimana? Ya Allah. Dari tadi si Camar ini jadi presenter ya kan, news presenter. Sekarang dia jadi psikolog. Sekarang dia mau jadi penyanyi. Coba. Apa sih? Multi talent luar biasa Camar. Ayo cepet. Yang mana lagu Ziva? Ziva Magnolia. Ya. Haruskah ku terus bersama denganmu meski kau tak. Aduh, gue lupa. Coba, kan Camar kan handphonenya banyak nih. Coba dibuka, yuk. Kalau perlu prompter yang di studio, diputer sekalian. Bentar. Apa Iya. Sebentar Bunda, tahan. Banyak banget nih pertanyaan. Udah ada 1.100 yang masuk ya. Di special request saya untuk Camar ya. Judulnya cukup. Coba sedikit Camar. Lagu Ziva, karena kan Camar ini sering ketemu sama Ziva Magnolia dong. Bentar ya, ini lagi di cas ya. Oh iya boleh. Bang Camar dikorek terus. Oh iya juga ya, bukan nggak pernah cerita tentang apapun ya, tentang masalah ini kita nggak emang ini kita cuman kayak ngobrol santai aja Camar ya kan. Ini lewat sangat berbahaya nih, gua rasa. Apa kita harus buat podcast? Kayak seru deh kalau kita buat podcast, Camar. Ya kan? Rumpi kehidupan ini ya, jurnalis. Rumpi kehidupan, kan banyak orang yang mikir kayak ala presenter itu tuh kaku banget. Lihat Camar mukanya tegang amat tadi. Terus begitu kombrek, ternyata hahehe di TikTok ya kan? Gua tuh pengen bilang, Camar mukanya kaku amat, dia habis di botox. Gue bilang gitu. Ini. Tapi botox itu apa sih Kak Camar? Botox itu kasih tahu kita dong Kak Camar, botox itu apa? Adalah nanti kalau teman-teman masuk MNC nanti dikasih vouchernya sama koordinator presenter, pakailah itu yang voucher botox. Oh, vouchernya ke klinik mana Kak? Kalau MNC itu kerjanya sama Dermaster dan Derma Express. Wah, Derma Express saya dong Kak, kebetulan brand ambassador-nya ya. Jadi saya nggak butuh voucher Kak kalau udah jadi brand ambassador ya. Iya. Bentar, Ziva yang cukup gimana tadi sedikit Camar? Bentar. Ini dulu sama apa gue mati bentar ya. Oh iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Terus Camar. Nah, waktu kamu ngejar dia,
ini kamu lagi masa galau-galau. Gue tahu. Haruskah ku terus bersama denganmu meski kau tak pernah menyadari itu. Gue lupa. Oh ini. Telah habis sudah kesabaran ini, selama ini ku terlalu tahan sendiri, cukup gitu. Suara gue yang buat tepuk-tepuk itu tuh gimana sih, Camar? Kan ada yang di TikTok kan ada katanya yang tepuk-tepuk begitu, Camar, ada suara efek-efek tepuk. Mana sih? Oh, ada, Camar. Iya. Itu loh yang gimana sih? Gue nggak ngerti lagi. Ya udahlah. Assalamualaikum. Lanjut, Camar. Terus kan kamu sekarang masuk ke fase kamu itu lagi galau kan? Tadi terakhir Camar ngomongnya lagi galau. Kayak kita ditinggalkan oleh seseorang pas lagi sayang-sayangnya dan still oke. Jangan memaksa seseorang yang ingin pergi. Oke. Bertahan. Udah, kalau dia mau pergi aja. Tapi itu kan secara ini nih, secara lisan nih ya kan, Camar. Tapi kalau secara prakteknya, bagaimana sih cara Camar itu supaya bisa benar-benar berdamai gitu dengan keadaan? Percayalah bahwasanya setiap orang yang hadir di hidup kita itu pasti memberikan suatu pembelajaran. Nah mungkin kenapa dia hadir di hidupku, pasti gue kedepannya akan menghadapi masalah yang lebih dahsyat dari ini, tapi gue akan terbiasa, gue akan lebih kuat. Itu aja sih. Wah, cakep banget barusan tadi. Coba quotes-nya tadi ada yang bisa nggak yang tolong bunda-bunda semua. Tadi yang Camar omongin itu tadi boleh diketik panjang biar saya bacakan nanti waktu di akhir sesi kita live ini ya. Tiba-tiba gue jadi gila sendiri ya. Maksudnya gue kayak orang gila ya. Tiba-tiba gue jadi penyanyi lah. Tiba-tiba gue jadi... Mohon maaf Camar, saya nggak ngomong. Saya kerjanya cuma menginterview. Nah, boleh lanjut. Nih followers ada yang bilang, maklum dia emang tukang ngorek-ngorek. Oh ternyata ya. Ternyata. Jadi saya tuh lagi dikorek-korek ya, pernah gue nggak pernah banget cerita sama orang make up tuh, sama orang-orang sini, sama teman dekat gue aja gue nggak pernah cerita. Ini seorang yang berhasil. Berarti Camar tahu kan daya tarik saya luar biasa, paham ya Camar. Oke, kita lanjut Camar. Nah akhirnya Camar sudah berdamai nih dengan keadaannya ya kan. Sekarang what next? Kalau gue pribadi ya, selalu tingkatkan level diri, kapabilitas diri, itu udah paling terbaik. Kalau itu jawaban general yang sangat. Ini nggak general. Dalam artian kalau kita udah punya harga nilai jual yang bagus, kita bisa meraih opportunity, kesempatan lain yang sebelumnya kita nggak dapat gitu. Bahkan lebih dari yang kita harapkan gitu. Misalnya nih, aduh itu sayang banget ya dapetin orang yang gini. Once kita udah ada di level yang bagus, kita kata Tuhan, lu nggak usah muluk-muluk lu nggak usah, jangankan cewek yang level 7, gue kasih yang level 10 nih gitu. Jadi ya daripada kita terlalu fokus sama orang yang nggak mau sama kita, buat kita dan hidup itu cuma sekali, ngapain kita harus bersedih-sedih? Dan kita punya reason to be happy, tapi kenapa kita memilih untuk sedih dengan satu hal? Itu yang lagi gue pikirin ya sekarang. Menurut gue ya, quantity itu penting. Kalau misalnya 1-2 orang nggak suka sama kita, ini dalam general ya. Kalau 1-2 orang nggak suka sama kita, itu tuh sangat wajar. We can satisfy all of the people. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi kalau suka sama kita, itu jadi pikiran juga, oh mungkin ada di gue yang salah. Tapi kalau cuma 1-2 nggak usah didengerin. Kemarin ya, termasuk konten gue yang nonton sekarang udah 1,5 juta. Banyak keren lo Camar. Dan gue adalah orang yang muter-muter video lu tuh, yang waktu lu posting, gue kayaknya sekali nonton itu 3 kali deh, kayak meyakinkan ini Camar beneran jadi tukang parkir nggak sih sebenarnya. Oke, next lanjut Camar. Gitu. Dan ada 1-2 orang, bahkan gue tahu dari adalah gitu, kasih tahu gue, nyampe tuh ke gue. Dan bahkan orang kantor gue sendiri kayak, siapa ngapain sih bikin kayak begitu, ngejatuhin harga diri dia banget, ngejual kesedihan, ngapain sih gitu. Tapi gue mikir aja, gue sangat gak peduli, coy, lu mau suka konten gue, gak apa-apa banget gitu.
Kalau nggak suka, maksudnya kalau lu nggak suka dengan konten gue nggak apa-apa banget. Iya, Itu maksudnya. Nggak apa-apa banget. Iya, nggak apa-apa banget. Kayak dia tuh kayak lu kalau nggak suka sama konten gue. Tapi gue jadi tahu bahwa benar gitu kata psikolog yang gue sering ngobrol gitu. Orang itu pasti ada aja di antara 1 juta pasti ada 1 atau 2 orang cacat yang mikirnya tuh pasti dari sisi negatifnya. Dan itu gue tahu, oh iya itu dia gitu. Jadi nggak usah dipikirin teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau berkarya, mau meningkatkan value, gue yakin banget seorang Leo Chandra ya. Bukan Chandra Leo ya? Chandra Leo, seorang Leo, orang Leo Chandra yang fansnya banyak. Ini diam dulu ya, gue nggak peres nih. Jangan dulu dipotong. Seorang Leo Chandra yang fansnya banyak segala macam, pasti ada 1-2 orang yang bilang apa sih Iyalah. segala macam. Gak usah peduli. Yang penting lu nggak maling uang negara. Yang penting lu nggak ngerugiin orang lain. It's okay. Itu gue pribadi ya. Dan itu membuat hati gue tenang untuk menjalani setiap harinya gitu. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama orang-orang yang nggak suka sama kita. Jadi kita lupa sama orang-orang yang mencintai kita. Banyak banget orang yang sayang sama kita. Kalau mungkin gue di 2 tahun yang lalu atau gue di 1 tahun yang lalu, gue pasti akan berpikir, aduh, apa konten ini gue hapus aja ya, aduh apa gue gak usah update aja ya, takut dikira alay, takut dikira habis segala macam. Mungkin gue gak akan ada di posisi sekarang. Memang untuk maju, untuk naik level itu pasti ada rintangannya, dan itu wajar banget gitu. Ketika lo merasa lu dikasih masalah dalam hidup atau orang yang gak suka sama lu, artinya lu tuh lagi naik level gitu. Tapi Camar, kamu tahu gak sih? Person every day. We never be the same person every day. Karena setiap hari kita ketemu masalah baru, pengalaman baru. At least kalau misalnya kita ikut suatu kompetisi terus kita kalah, apakah rugi? Enggak. Kenapa? Karena kita dapat suatu pembelajaran dari hal tersebut. Kita nggak akan pernah balik menjadi orang yang sama. Enggak. Kita pasti jadi orang yang berbeda. Ilmu kita bertambah, pengalaman kita bertambah gitu. So ya, enjoy. Kenapa Bang Leo? Nah Camar, aku tuh dari tadi ngedengerin panjang lebar Camar memberikan advice. Terima kasih Camar ya. Tapi benar sih yang kata Camar ya. Menurut aku untuk kamu bisa mendapatkan emas yang bernilai tinggi, ya, butuh beberapa kali proses untuk ditempah. Setuju nggak sih Camar? Benar. Proses penempahan itu yang ngebuat emas itu tuh jadi bernilai tinggi Camar. Ya. Gitu. Nah sekarang Camar itu tahun kelahiran berapa sih Camar? Pengen tahu deh. 98. 98. Artinya sekarang umurnya Camar itu sudah di 26 tahun ya Camar ya? 26 betul. 26 betul. 6 tahun. Ya kalau karir lah Camar sudah ya, maksudnya sudah berproses seperti itu ya Camar ya. Kira-kira Camar, ada nggak sih seseorang yang sampai saat ini tuh Camar itu masih pikirkan gitu loh? Apa? Maksudnya orang yang dulu ngebully aku? Walaupun nggak bisa dimiliki. Maksudnya kayak gue misalnya nih Camar punya beberapa teman atau ya mantan lah kita bilang, tapi kayak nih orang ini tuh selalu ada di ingatan gue nih. Kira-kira ada nggak sih Camar? Ada lah, pasti ada. Each and every one of us has their own forever crush. Menurut gue ya, ada orang yang nggak bisa kita miliki tapi menjadi crush kita selamanya, dan itu menurut gue wajar. Tapi itu cinta pertamanya Camar bukan sih? Bukan. Oh bukan. Nah ini gue jujur ya, cinta pertama gue namanya Siti. Waktu gue SD di Ciodeng. Terus waktu itu gue masih di celana. Waktu kelas 2 SD. That's it. Terima kasih Siti. Kelam ya, Siti Nugoida. Kumaha damang. Sukses. Bentar, mohon maaf. Itu di luar dari tanggung jawab saya. Mohon maaf Siti. Yang jawab Camar. Saya cuma apa-apa. Dan gue takutnya si Siti ini juga udah gak kenal sama gue nih. Jadi gue nih, Siti ya orang pabi Siti anu saya jeung maneh. Baheula urang bobogohan jeung maneh, tapi manehna mutuskeun urang da teuing kunaon. Baheula maneh kutuan Siti. Maneh kutuan ya. Actually gue gak ngerti ya Camar, bahasa Sundanya gak ngerti. Tapi gue lucu aja kayak ngeliat mimik wajah. Gue bilang Siti, lu ini pacar pertama gue. Waktu itu lu kita pernah pacaran cinta monyet gitu. Tapi lu putusin gue sakit hati.
harusnya lu bersyukur. Lu dulu kutuan, lu tuh dulu banyak kutu, tapi gue tetap sayang sama lu. Harusnya lu bersyukur. Tapi lu berak celana. Berak celana Camar. Enggak lah, gua SD wajar kalau gue berak sekarang baru. Lah, kalau ini gue jadi ini gue berpihak sama Siti-nya. Tapi kan kalau gue bawa jalan lu beli pentol, malu. Celana lu basah, belakangnya bau gimana? Apa waktu beli apa? Waktu beli bakso pentol. Pentol. Diem nggak? Leo Chandra diem nggak? Iya, bakso pentol. Enggak dulu. Kan gue malu megang-megang lu lagi bawa di belakang celana lu basah. Dulu pas gue SD nggak ada pentol, banyak kilung, aci digulung, ujung cireng. Nah, Siti itu Pak Siti, gue masih inget lo masih punya utang sama gue, Siti. 500 perak. Waktu itu lo minjem duit gue 500 perak buat beli bakso ikan, nggak lo balikin sama gue. Bentar, Camar, mohon maaf, itu kejadiannya kapan sih, Camar? Kok amarahnya makin memuncak ya sampai sekarang ya? 2008, 2009, waktu itu gue masih SD kelas 2. Waktu itu si Siti minjem duit sama gue 500 perak buat beli bakso ikan Abah Didin ya. Bakso ikan Abah Didin. Dan gue masih mohon maaf, Camar, mohon maaf. Aku minta maaf sekeluarga. Kok jadi Abang Didin? Dengerin. Dulu ada tukang bakso ikan namanya Abah Didin. Sama Didin. Mohon maaf sama Didin. Bakso ikan mau dicolok dari ininya, mau dimasukin ke plastik, tiba-tiba jatuh ke tanah. Lu tahu apa yang Abah Didin lakukan? Dia ambil bakso ikannya, dibuang tidak. Dia celupin lagi. Terus dia bersihin, dia masukin tuh, dikasih ke gua. Dan gua waktu itu kelas 2 SD, gua ya udah gua makan aja. Abah Didin. Leg iya. Kenapa? Abang Didin. Sinyalnya baik. Kenapa? Di Camar, mohon maaf nih, kami 400 juta orang yang menonton ya, di bagian Bang Didin yang nge-lag. Coba ulang di bagian Bang Didin ya tadi nge-lag. Bang Leo kayaknya sinyal lu deh. Coba Kenapa? ini terus Bang Didin tepat bagian Bang Didin tadi ya itu tuh sama habis itu sinyalnya Bang Leo agak jelek. ya sekarang pikir Sebentar ya guys ya, nge-lag katanya. masih nge-lag nggak sih? Halo. Ini udah enggak? Coba. Udah enggak? Masih nge-lag nggak sekarang? Halo. Nah, coba Bang Didin, bagian Bang Didin. Gua dulu waktu nge-lag sama si Siti, ya, udah. Oke. Lanjut, maaf Camar. Oke, gua waktu itu nge-date sama si Siti, ya. Waktu itu si Siti, apa katanya? Oh enggak. Ceritanya nanti dapat gift singa, bener ya? Gue cerita dapat gift singa. Ini netizen ada aja lagi dikasih gift singa. Kasihan si Siti sama Bang siapa tadi? Bang Didin. Oh, Bang Didin. Terus lanjut. Oke, mana singanya? Ya udah, gue tagih dulu mana singanya. Kalau enggak gue mau cerita. Tuh kan netizen sih pakai acara nawarin singa lagi. Jadi gini. Jadi gini. Jatuh. Mantan pertama gue namanya Siti. Waktu itu gue sedang di celana dan si Siti ini kusuan. Oke. Next. Jadi Siti ini waktu itu minjem duit sama gue 500 perak.
karena dia nggak bawa duit. Jadi waktu itu per harinya tuh gue cuman dikasih bekal 2.000, bayangin 2.000 tuh udah bisa beli makan banyak. Bentar Camar, maaf aku potong. Bunda jangan ketawa dulu. Saya ngebaca komennya jadi ikut ketawa. Jangan ketawa dulu ya. Lanjut, mohon maaf Camar, mohon maaf iklan dulu tadi ada kombrek. Bunda jangan ngetik ketawa-ketawa. Ini saya baca komennya saya ketawa. Oke, baik. Silakan Camar, waktunya dari sekarang. Jadi gue waktu itu gue beli bakso ikan Abah Didin namanya. Iya, Abah Didin, gue ingat. Abah Didin. Dia nggak bawa uang, gue bawa uang 1.000. Berarti 500 kan. Jadi dulu tuh 2009 tuh bakso ikan masih ada yang 500 perak. Pas beli bakso ikan. Nah, pas mau dicolokin, ini diambil dari kualinya, dicolokin, mau dimasukin ke plastik. Si bakso ikannya jatuh, Bang Leo. Ini belum yang lucu kan? Belum yang lucu, tahan. Jatuh ke tanah. Lu tahu apa yang Abah Didi lakukan? Apa tuh Camar? Kasih tahu. Itu yang jatuh dari tanah. Dia masukin lagi ke kuali, dia kocek-kocek, dia bersihin tuh. Dia kasih ke gua. Dan dia makan. Gua kayak, oh nggak apa-apa ya. Tenang lah teman, 5 menit ya. Nggak apa-apa, itu belum 5 menit, masih aman. Oh gitu. Gua makan berdua sama si Siti. Sampai sekarang Siti, lu belum bayar utang 500 perak sama gua dari tahun 2009. Bentar Camar, gue di pihak Siti sekarang. Itu kan baksonya bakso yang jatuh. Dan lu juga ikut makan, artinya 2,5 dong, bukan 500 lagi. Tunggu dulu. 500 buat dia, 500 buat gua. Oh, oke. Baksonya dia aman, nggak jatuh, karena dia dulu yang gayain. Gue yang terakhir. Jadi gue makan bakso yang udah disiapin, dia celupin lagi sama Abah Didin, gue makan. Dan bentar, mohon maaf nih Camar, gue potong. Terus maksud lo apa Camar ngasih ke gue bakso yang jatuh? Gue kayak ngerasa, kenapa gue waktu itu kenapa ya kita tuh waktu kecil tuh kok kita bodoh banget gitu, kenapa gue mau gitu ya. Sampai sekarang gue masih terngiang-ngiang rasa baksonya kayak. coba deskripsikan dong Camar, pengen tahu deh. Jadi bakso Abah Didin itu baksonya bakso ikan, tapi dalamnya itu gaji itu apa ya, lemak gitu, jadi enak. Kayak kikil gitu. Iya. Kayak rusuk ya, bukan rusuk, apa sih? Urat ya, kayak urat ya. Kayak urat. Dan lu tahu, baksonya cuma 1 biji, kuahnya sekresek begini, seplastik penuh. Jadi gue makan bakso dikit, terus gue uyuk tuh gue isep di kuahnya gitu. Coba bagian kenyot airnya tadi gimana coba Camar? Baksonya gigit set, terus kayak bakso gitu terus. Jadi gue kenyang bukan gara-gara bakso ikan yang 500 perak itu, gue kenyang gara-gara kuahnya yang satu. Ya Allah, lucu banget, ya Allah Camar, mendingan lu ikut stand up comedy deh, lu bawa materi ini juara 1 lu. Kalau kata Om Indro, kompor meledak. Semoga si Siti ya, kalaupun Siti nonton, Siti ini mantan pertamamu. Gue bilang sama Siti, sekarang gue udah gak di celana, udah gak kutuan, gue yakin banget. Siti inget gak waktu itu lu kutuan terus lu giniin, tak ya kutu, mana, oh iya, iya mah letik cenah, di pintes. Aduh Camar, mohon maaf gak bisa ditahan. Aduh ya Allah, ya aduh pakai acara makanan gue mau keluar lagi seutuh-utuhnya. Teman-teman cerita Camar Haena zaman dulu ya. Tapi gue merasa gue nggak malu sih untuk menceritakan itu, karena gue yang malu Camar. Lu cerita gue yang malu. Enggak, justru gue kayak gue takut itu dituntut yang masih Siti nih, kayaknya si Siti udah nikah, udah punya suami, ntar gue bongkar ini ya. Ya kan setiap orang punya cerita zaman dahulu. Ya kan, siapa tahu Siti sekarang jadi iklan Sunslick. Kita nggak tahu kan Camar. Sunslick. Hah? Sunslick. Oh.
Udah ganti ya. Tapi gue ngerasa dia bukan mantan gue sebenarnya. Kalau mantan itu kan benar-benar kita intuit yang benar-benar kita pacaran gitu. Itu kan kayak ya elah pas 2 SD lu berapa apa sih sama anak SD? Tapi kan dulu kan suka kan, ada rasa-rasa suka itu kan, Camar. Ya rasa oh dia cakep ya gitu. Padahal gitu waktu dulu kelas 2 SD karena ngeliat Siti cakep. dulu cakep, terus gue pikir-pikir lagi ya lah. Ya menurut gue juga jelek dulu. Songong baru gue mau bilang, lu jangan songong Camar, lu juga belum glow up. Kelas 2 SD udah pacaran itu dia. Nah, pertanyaan gue Camar, kan pada saat itu menurut Camar ini kan si Siti ini yang paling cantik nih. Pas Camar tahu si Sitinya, mohon maaf nih ada kutunya, nggak mundur, malah makin maju bertahan. Dia tetap cantik aja gitu. Gue ngerasa dulu mungkin kutu itu sebagai hiasan kepala aja gitu. ada lagi Camar terserah pokoknya. Hiasan kepala, kutu jadi hiasan kepala. Aduh Camar, aduh bentar mohon maaf. Tarik nafas. Oke, terus mohon maaf Camar. Ya udah, jadi pada saat itu ya gue merasa ya buat Siti dulu kita pernah ke SD bareng di Cibadak, SD Cibadak 2 di Ciodeng. Ciodeng. Kangen sih. Gila, kangen kutunya. Yang kangen kutu yang seeti itu. Atau Sitinya. Gue buru kali ya nyariin kutu. tapi Camar, one day ya, kita ngomongin one day nih. One day Camar ada kesempatan ketemu sama Siti dengan penampilan yang glow up banget. Oke, setelah ini gue mau cerita sama Siti ya. Gue ketemu Siti, gue bakal ngomong. Agak deketan dong Camar, jauh banget soalnya. Camar kayak kecil banget badannya. Ini ingin gue sampai nama Siti, kumaha damang, iya Abi, Pabi, mantan Siti bagala di SD. Siti akhirnya orang busiat deh. Lu tau busiat? Busiat adalah di celana. Ya, Siti orang akhirnya orang harus busiat deh. Orang harus modal di celana deh. Ya, akhirnya Siti kutuan kena tuh. Tetep ya. Gue bilang kayak habis menjatuhkan diri sendiri dibalikin. intinya gue bilang bahwa Siti gue udah nggak kutuan lagi, gue udah nggak di celana lagi. Ya. Gue harap lu nggak kutuan juga kan sekarang. Ada setik. Kalau misalnya ini opsinya ada 2. Kalau dia udah nikah sama dia belum nikah. Kalau dia belum nikah gue bakal ajak dinner. Siti baheula dulu kita kan sering beli bakso ikan Abah Didin ya, yang jatuh ke tanah. Bentar, mohon maaf, gue ngebayangin Abah Didin pakai baju Master Chef, terus dia nyajiin baju partai ya. Bakso yang jatuh. Intinya Siti, terima kasih Siti. Ingat nggak dulu kita pernah makan bakso ikan bareng? Nah sekarang aku bakal ajak kamu makan all you can eat. Asik. Kita barbecue bareng. Kamu tahu all you can eat? Tenyaho, cenah. Oh ya udah. Tenyaho, cenah. Abdi teh, tenyaho. Ya. Nanti intinya ayam daging bakar sendiri makan, oke? Udah. Kalau jatuh cenah bakar lagi steril. Loh, kan ini kan nah kalau itu tadi kalau misalnya Sitinya masih single, kalau Sitinya sudah punya suami nih, udah gendong anak 1. Hai Camar, kenalin nih suami aku, anak aku 1 loh. Nah, terus gimana? Punten, terus gue jangan jadi perusak hubungan rumah tangga orang ya. Salaman, punten, cabut. Oh, udah gitu doang? Udah, gitu doang. Oh, berarti unek-uneknya waktu Sitinya single aja ya? Iya, single aja. Kalau misalnya, ya kan ini, kalau misalnya gua ngomong Siti kutuan di depan suaminya, lakinya ilfil ntar dia dicerain gimana? Iya juga, ya betul. Iya. Tapi kan udah ada hasilnya. Jangan berani mengambil resiko untuk hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi, udahlah. Jadi, itu sekarang sehat ya.
Jadi itu dia tadi mantan pertamanya Camar ya, Siti ya. Dengan semua cerita kejenakaannya Camar ya. Camar si celana yang sekarang sudah tidak lagi. Betul kan Camar? Dan sih cuma nggak di celana itu aja. oh iya betul. Wah, ini Maksudnya penyakitan dong. iya maksudnya itu betul. Aduh ya Allah, salah ya oke. Nah, menarik sekali ya cerita Camar malam ini, luar biasa. Camar, nggak terasa kamu sudah live dari siaran ya. Kamu nggak mau pulang ini ceritanya Camar. Udah jam berapa? Ini kosan kamu emang nggak di portal? Bentar. Oke, Bang Leo, sepertinya aku sudah ditunggu oleh mobil antaran. Iya, aku tahu, makanya aku mau closing aja ini. Karena tadi aku mau motong, cuman yang seru banget cerita Siti ini. Ya, terima kasih semua bunda-bunda punten. Mas Leo, jangan lupa follow Camar Henda ya. Camar Henda buat mantengin Siti. Pokoknya kalau Camar live ya, senggol-senggol aja Camar. Bang, ayo langsung sama Bang Leo gitu ya. Kita buat konsepnya kita ini aja ya Camar ya, ngobrol santai ya. Ini apa ya kalau misalnya kita bikin podcast pagi-pagi kayak siapa? Lu tahu nggak sih Bang Leo? Iwes sama Dev Hendrik suka ada Dev Hendrik. Oh iya yang di TikTok ya, tahu. Tapi itu mereka ini jatuhnya kayak rumpi banget. Oh. Ya kan? Kalau kita kan emang cerita pribadi. Cerita pribadi ya. Tapi terima kasih Camar, Heda, terima kasih semua yang sudah menonton ya, bunda-bunda. Terima kasih juga, mohon maaf tadi udah menyebutkan nama Siti ya. Terus ada siapa? Kang siapa tadi? Ini Siti gagal glow up karena pakai produk Mercury Sela Saukia, coy. Bentar Camar, itu akan kita bahas. Camar, itu akan kita bahas di part selanjutnya, di live kita selanjutnya. Jadi bunda-bunda, don't go anywhere. Tetap pantengin live saya dan juga Camar setiap harinya. Camar, gak usah dibaca lagi. Driver kamu sudah menunggu. Isa Zega di penjara. Astagfirullahaladzim. Gua udah ya, gua gak mau Camar Zega. Makanya gue bilang, mendingan kamu closing. Yuk, closing. Nanti Isa Zega sampai di bawah nih, oke. Ya Allah Camar, ya Allah Karim. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa Instagramnya @leochandra dan juga @camarhaenda, oke? Nah, saya Leo Chandra. Saya Camar Henda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Dah.